Halo, halo. Iya, iya nggak tahu nih pengaruh koneksi atau pengaruh HP. Ya, bagaimana? Apakah sudah kembali normal? Ya, pakai WiFi Min, nggak pakai kuota ya. Nggak tahu nih kenapa nih, sering begini. Malumlah di Kalimantan Barat ya. Ya mungkin jaringan nggak stabil atau mungkin HP-nya mesti ganti nih ya. Doa deh supaya bisa dapat HP baru. Amin. Oke, kita sampai di mana tadi? Tentang kehendak bebas ya. Bahwa kita berpotensi untuk menggunakan kebebasan itu apakah untuk semaksimal mungkin melayani Tuhan atau menolak Dia. Dengan memilih yang baik dan itu tertanam dalam kodrat baik manusia dan malaikat. Mereka menjadi the best dari kemungkinan yang tersedia dan dikehendaki Tuhan. Nah, jadi kita dengan demikian kalau kita berhasil berhasil menjadi versi terbaik diri kita, sebenarnya itu adalah juga keberhasilan kita dalam memenuhi kehendak Tuhan. Karena Tuhan tentu menghendaki versi terbaik dalam diri kita berkembang secara maksimal. Begitu. 2. Kebebasan bukan berarti memilih antara yang baik dan buruk. Kebebasan itu untuk memilih yang baik. Jadi, kebaikan sebagai nilai dan tujuan yang tertanam sejak kita diciptakan. Jadi, pada saat penciptaan kita, di dalam hati kita itu sebenarnya Tuhan telah meletakkan ya dasar-dasar hukumnya. Begitu. Visi misinya. Begitu. Sehingga Santo Agustinus mengatakan apa? Hati kami diciptakan hanya untuk Engkau ya Tuhan, dan hati kami tidak akan tenang sebelum beristirahat di dalam Engkau. Nah, sementara Santo Yohanes dari Salib menggambarkannya sebagai apa? Sebagai hati yang terluka karena cinta, dan lukanya nggak bisa sembuh sebelum ketemu sama yang dicintainya. Jadi selama hidup di dunia, dia akan terus mencari pemuasan itu, mencari pemenuhan itu. Nggak akan pernah ketemu. Dia akan terus-terus mencari, sampai suatu hari bersemuka dengan Tuhan. Itu indah banget. Ya, ini dia. Nah, kita diciptakan untuk kebaikan, otomatis seharusnya segala potensi kita, segala nilai hidup kita, akal budi dan kehendak kita diarahkan ke sana. Ya, memilih kejahatan adalah sebenarnya pengkhianatan kodrat, karena bukan itu kodrat kita, begitu. Baik manusia maupun malaikat. Nah, ini ketika kita memilih kejahatan, kita mengingkari kodrat kita dan identitas kita. Persoalannya, kita kadang-kadang merasa itu kebaikan, ya, padahal itu kejahatan. Dan memilih sesuatu tidak di dalam hubungan dengan kebaikan absolut, yaitu Allah, serta cara mencapainya. Nah, sebentar, mana minuman tadi? Ya. Ya. Amin, semoga kita semua menjadi versi terbaik diri kita masing-masing. Amin ya, semoga semuanya. Nah, ini dikatakan di sini apa? Dikatakan di sini kita seringkali nggak bisa memilih. Seringkali apa yang jahat kita anggap sebagai sesuatu yang baik. Contohnya begini, mungkin pernah pernah nonton live juga pula apa itu video Min VT tentang paradoks kebebasan manusia. Manusia berpikir dengan menolak Allah, dengan melanggar semua ketetapan dan hukum-hukumnya, melanggar 10 perintah Allah dan sebagainya, dia bisa bebas sebebas-bebasnya, begitu kan? Aku mau bunuh siapapun terserah gue mau menyakiti siapapun terserah gue mau iri, apalagi nggak mau hormat sama orang tua, apalagi mau membunuh orang, apalagi mau mencuri, mau bersinah, terserah gue dong. Hidup gue yang ngatur. Nah, apa yang terjadi? Dia akan pikir bebas ya. Dia pikir dia mau gilas semua hukum-hukum Tuhan. Dia mau gilas semua norma-norma masyarakat. Akhirnya dia merasa, nah inilah arti kebebasan sejati. Nah, kamu tahu kemudian terjadi? Akhirnya dia terikat oleh hawa nafsunya untuk terus-menerus berzinah, terus-menerus mencuri, terus-menerus korupsi misalnya, dan sebagainya. Pada akhirnya tidak ada kebebasan dalam dirinya. Ketika orang meletakkan kebebasannya di luar Tuhan, artinya dia meletakkan hidupnya di luar kodratnya.
Kemudian apa yang terjadi? Hawa nafsulah yang menjadi raja dia. Maksudnya mau bebas, ternyata dia terikat. Sebaliknya, ketika orang meletakkan kebebasannya kepada Tuhan, mengikuti semua perintah dan hukum-hukumnya, hatinya merasa tenang, lega dan bebas sebebas-bebasnya. Paradoks nggak tuh? Ya, paradoks nggak? Ya, itu dia. Artinya, kebebasan kita yang sejati hanya terletak ketika kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Itu jadi kebebasan itu ditemukan dalam ikatan. Ini sesuatu yang sebenarnya paradok. Bebas tapi terikat, terikat tapi bebas. Ya. Mengerti ya arti ini ya, teman-teman semua? Ini dalam sekali ini ilmu mistik. Yang mungkin yang sering baca buku-buku seperti Puri Batin, Malam Gelap, mengertilah istilah-istilahnya. Ya, baik. Nah, mantap si Dinda, mengerti banget. Luar biasa. Pasti udah baca buku-buku itu tuh. Nah, kita melihat di sini, pada malaikat terjadi juga momen ketika mereka memilih. Ya, jadi, dikasih kesempatan juga ya, untuk memilih. Malaikat tetaplah ciptaan meski mereka mengetahui secara intuitif dan diceritakan semua yang ada di depan mereka. Jadi mereka mengetahui secara intuitif karena anugerah dari Allah kepada mereka secara langsung ya. Mereka sebagai makhluk tetaplah harus mengejar, menghendaki, memilih kebaikan yang di luar mereka. Jadi hanya pada Allah ada identifikasi. Allah sebagai sang kebaikan dan kebaikan yang dikejar, yang tidak lain adalah si Allah itu sendiri. Jadi tetap kita sebagai ciptaan yang walaupun kodratnya ditetapkan untuk kebaikan, ketika kepada kita dikaruniai kehendak bebas, maka pada saat itulah kita mengejar sesuatu yang baik. Kebaikan yang dikejar, yang tidak lain adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi maksudnya kehendak bebas itu harusnya mengarahkan kita untuk mencari Tuhan terus-menerus. Gitu. Disitulah baru kita akan bisa menjadi versi yang terbaik diri kita. Nah, malaikat pun harus memilih ya. A. Sarana mencapai kebaikan, dan B. Kebaikan yang terbatas di dalam hubungan dengan kebaikan absolut, yaitu Allah. Jadi pilihan malaikat itu disebut sebagai suatu sarana untuk mencapai kebaikan ya. Juga kebaikan mereka itu sendiri sebenarnya terbatas, walaupun mereka kodratnya baik adanya, tapi tetap terbatas karena mereka ciptaan. Mereka harus tetap terhubung dengan kebaikan yang absolut, yaitu Allah sendiri. Baru mereka mengalami kepenuhan kebaikan, maksudnya begitu. Malaikat seperti manusia bisa jatuh. Mengapa? 1. Manusia gagal melihat bahwa kebahagiaan dan kebaikan malaikat yang diimpikannya adalah identik. Ya. Ntar kita ulang, Mion juga belum mengerti ini. Manusia gagal melihat bahwa kebahagiaan dan kebaikan malaikat yang dimimpikannya adalah identik pada akhirnya dengan Tuhan. Oh begitu. Jadi malaikat dan manusia ini jatuh karena gagal melihat bahwa kebahagiaan kita tertinggi itu hanya di dalam Allah, bukan di luar yang lain. Maksudnya begitu. Ya, baik manusia, baik malaikat, kebahagiaan tertingginya hanya bisa ditemukan di dalam Allah, tidak mungkin di luar itu. 2. Mencintai kebaikan yang terbatas dan lupa tujuan kebaikan absolut. Nah, ini dikatakan tadi kenapa bisa jatuh selain gagal melihat, juga gagal mencintai kebaikan yang sesungguhnya, yaitu Tuhan. Malah nyangkut di kebaikan yang terbatas. Kebaikan terbatas maksudnya apa? Hawa nafsu. Makanan, minuman, kekayaan, harta, tahta, wanita, seperti itu kebaikan terbatas. Baik pada awalnya, ya. Pada akhirnya menjerumuskan. Begitu. Ya. Lupa tujuan bahwa harta itu hanya titipan, kata Sandra Dewi. Kan, apalagi tetap Tuhan yang harus dikejar. Kalau enggak, kita pasti jatuh kepada hal-hal yang
cuman temporal atau sementara ini. Lucifer berarti sempat diberikan pilihan Yamin sebelum dibuang atau langsung jatuh karena sombong. Ya, di awal-awal sebelum penciptaan alam semesta bahkan, ya, itu pertama-tama sebenarnya Tuhan menciptakan malaikat dulu sebelum menciptakan alam semesta dan kemudian manusia. Begitu. Dan kemudian ini cerita di luar Alkitab sih ya. Tapi coba aja apakah benar atau tidak. Kita terima aja cerita ini. Kemudian Tuhan berdiskusi katanya gitu ceritanya dengan malaikat-malaikatnya untuk menciptakan alam semesta dan juga kemudian pada akhirnya manusia, dan dia kemudian turun ke sana menjadi manusia. Nah, konon dari cerita itu si Lucifer ini nggak senang bahwa Allah akan turun menjadi manusia dan pada akhirnya malaikat ini menyembah manusia itu. Gitu loh. Ya, tapi itu bukan cerita secara ini di dalam Alkitab ya. Dalam arti bahwa kehendak bebas itu muncul mungkin salah satunya karena ada rencana Allah ini terhadap hadirnya manusia dalam karya keselamatannya, atau ketika dia memutuskan untuk menjadi seperti Allah tersebut. Nah, tapi sebenarnya ketika semua malaikat ini diciptakan, mereka udah otomatis dengan akal budi dan kehendak bebas kok. Pada saat itu juga sudah bisa memilih sebenarnya. Gitu. Shalom juga. Nah, cuman yang fatal terhadap si Lucifer ini karena dia salah satu yang terindah, dan ketika dia jatuh banyak yang mengikuti dia. Karena pengaruhnya ternyata besar sekali sehingga bisa menarik sepertiga bintang di langit, dikatakan di Wahyu ya. Bisa jadi dia apakah ketua kelas gitu atau ketua geng, kepala pukul preman, begitulah. Besar juga pengaruhnya begitu kan. Sehingga bisa mempengaruhi malaikat-malaikat kroco-kroco yang lain ini ya. Oke, nah ini dia cara mencapai kebaikan yang salah. Nah ini yang terjadi dengan malaikat ya. Bisa jadi juga dengan manusia. Begini loh, kenapa dikatakan cara mencapai kebaikan yang salah? Karena sebenarnya nggak mungkin malaikat itu bisa jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena mereka sudah bersemuka dengan Allah, sudah face to face, sudah menikmati seluruh kemuliaan, kekayaan, kebaikan Allah yang luar biasa. Kok masih bisa jatuh ke dalam dosa? Akhirnya Santo Thomas Aquinas menerangkannya apa? Mereka jatuh ke dalam dosa bukan karena hal-hal jahat. Karena nggak mungkin hal yang jahat ada di surga. Justru sebenarnya karena sesuatu yang baik, yaitu ingin menjadi seperti Allah, tapi kebaikan tersebut ternyata melebihi kodrat mereka, yaitu bahkan ingin menyamai tahta yang maha tinggi. Ya, jadi sebenarnya dia dicobai dengan keinginannya yang melampaui kodratnya. Nih, Thomas Aquinas mengatakan sebenarnya itu keinginan yang baik karena mau jadi sempurna, mau jadi indah. Tapi menyamai yang maha tinggi itu di luar kodrat gitu loh. Itu dia, itu bagaimana Santo Thomas Aquinas menjelaskan ini. Seperti Adam dan Hawa juga, kenapa masih bisa jatuh ke dalam dosa? Padahal sudah menikmati segala-galanya, bahkan bisa berbicara dengan Allah ya. Nah, jadi ini sebenarnya sebuah pukulan juga terhadap orang yang mengatakan sebenarnya kita nggak perlu berbuat baik, cukup beriman saja. Kenapa? Karena otomatis kalau kita beriman, semua tindakan kita udah diarahkan kepada kebaikan. Semakin kita beriman, nggak mungkin kita buat jahat, kan begitu. Emang lu lebih beriman dari Lucifer? Emang lu lebih beriman dari Adam dan Hawa yang face to face melihat Allah loh? Ya, maksudnya begitu. Nah, ini akhirnya masuk lagi kepada kisah tentang kehendak bebas manusia. Ya, kamu bukan hanya dikaruniai akal budi, tapi juga kehendak bebas. Mau seindah, sesempurna apapun kamu, tetap kamu dikasih kehendak bebas untuk tetap bersama Tuhan ya, atau menolak Tuhan. Begitulah cara mencapai kebaikan yang salah. Nah, Adam dan Hawa juga kayaknya baik kan? Dikatakan mengetahui yang baik dan buruk, menjadi seperti Tuhan. Dipikirnya kan itu baik, begitu. Ya, akhirnya jatuh juga. Halo. Oke, baik, kita lanjutkan. Pemilihan yang sejati adalah memilih kebaikan.
What's that? Sorry. Jamnya jatuh. Oke. Pemilihan yang sejati adalah memilih kebaikan yang utama atau absolut, yaitu Tuhan ya maksudnya. Sorry, cekuan. Serta melihat semua kebaikan terbatas di dalam hubungan dengan kebaikan yang absolut dan mencapainya dengan cara yang tepat dan benar. Nah, disinilah drama dan permainan pemilihan. Ya, nah ini dimengerti dengan baik. Pemilihan sejati adalah memilih kebaikan utama atau absolut serta melihat semua kebaikan terbatas di dalam hubungan dengan kebaikan absolut dan mencapainya dengan cara yang tepat dan benar. Nah, di sini drama dimulai. Kita melihat malaikat memilih. Oke, welcome yang baru datang. Thank you yang udah like, yang udah share, yang udah tap layar, yang udah kasih gift mungkin ya. God bless you. Kita lanjutkan. Malaikat memilih. Nah, para malaikat karena sebagai ciptaan mereka tetap harus memilih. Pada malaikat, pemilihan ini terjadi pada saat yang cepat, tepat, dan tidak bisa berbalik kembali atau final. Nah, ini diterangkan kenapa. Tadi sudah dijelaskan di depan ya. Karena pengetahuan yang sempurna, pilihan mereka sempurna, konsekuensi yang sempurna, hasilnya juga sempurna. Tidak bisa balik kisanak. Pemilihan pada setiap ciptaan pada akhirnya adalah memilih atau menolak Tuhan. Memang secara kodrati ya, semua ciptaan terarah memilih Tuhan. Secara kodratnya memang seperti itu, karena kita by design adalah mencintai Tuhan ya. Bahkan para malaikat secara kodrati ya, mereka lebih terarah pada Tuhan. Yes, karena mereka pure spirit. Mereka akal budi dan kehendak yang murni roh, tidak dipengaruhi dengan kelemahan kedagingan seperti manusia, dan mereka berada di luar ruang dan waktu. Nah, sehingga mereka lebih superior dan pandangan mereka, kehendak mereka, keputusan mereka itu semuanya sempurna. Namun memilih Tuhan secara real dan Tuhan sebagaimana pada dirinya sendiri atau visio beatifika, pemandangan yang indah akan Tuhan. Itu yang disebut dengan visio beatifika. Nah, dikatakan di sini, walaupun secara kodrat kita memang diarahkan untuk memilih Tuhan, tetapi memilihnya secara real, sebagaimana pada dirinya sendiri, yaitu Allah sendiri, itu merupakan panggilan rahmat adi kodrati. Nah, ini dia. Ya. Sebenarnya kita udah dikasih plus satu sama Tuhan, yaitu kecenderungan untuk memilih Dia. Begitu. Tetapi ketika kehendak bebas itu main, nah itu berproses lagi. Apakah kita mau bekerja sama dengan rahmat itu? Apa itu rahmatnya? Rahmat atau panggilan Tuhan. Atau kita menolak kerjasama itu. Pemilihan demikian pun butuh rahmat Tuhan, dan Allah telah bersedia memberikan rahmat-Nya. Jadi Tuhan bekerja dalam diri kita, bukan hanya secara kodrati, tapi juga yang lebih daripada itu, adi kodrati, dalam tata rahmat. Ya. Bagaimana, Din? Terus respon kita biji mana, Min, kalau ada orang yang mindsetnya masih bisa tobat? Kan agama tetangga gitu, maksudnya gimana ya? Masih bisa tobat, gitu pengertian mereka. Jadi buat video meme edukasi gitu, kalau setan berusaha bertobat. Maksudnya gimana, Din? Maksudnya besok aja gue tobat gitu ya? Maksudnya dipikir-pikir besok juga bisa tobat kok, gitu kah maksudnya? Jadi buat video meme edukasi, kalau setan berusaha bertobat, setan nggak bisa bertobat ya, karena pertobatan itu mengandaikan adanya penerimaan terhadap karunia Roh Kudus. Karena yang namanya percaya, yang namanya berbalik kepada Tuhan itu mutlak membutuhkan Roh Kudus. Ketika kamu telah menolak Roh Kudus atau menghujat Roh Kudus, tidak mungkin
Bahkan ada kepikiran untuk bertobat sedikit pun. Itu dia. Itu artinya juga menghujat Roh Kudus ya. Menolak pertobatan, itu dia. Oke, nanti dikirimkan videonya, kata Mimin. Kata Dinda. Baik, ditunggu videonya. Oke, misal masalahnya adalah satu. Maukah mengikuti panggilan kodrat, yaitu memilih Tuhan? Dan dua, menerima bantuan Tuhan, rahmat di dalam memilih, sehingga mampu naik ke tingkat level adikodrati. Nah, itu problem bagi manusia. Drama pemilihannya di sini ya. Mau nggak kita ikuti panggilan kodrat, juga menerima bantuan rahmat? Jadi kodrat dan rahmat ini bekerja sama. Manusia dengan apa yang ada pada mereka, meski secara kodratiah malaikat itu melebihi manusia, manusia itu nggak bisa dari diri sendiri mencapai tujuan adikodrati. Manusia membutuhkan rahmat. Nah, jadi manusia itu untuk mencapai Tuhan itu mutlak membutuhkan rahmat. Tuhan tidak bisa didatangi by fisik. Dia nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Nggak bisa disentuh dengan indera-inderamu. Karena dia levelnya adikodrati, mengatasi kodrat. Nah, untuk menemukan dia, mutlak kita butuh rahmat. Semakin manusia itu rendah hati, semakin manusia itu mau mencari dia, rahmatnya berlimpah di situ. Pengetahuan adikodrati yang telah dan pada akhirnya Allah sendiri sebagai objek. Jadi adikodrati ini mengatasi level kodrat ya. Pengetahuan adikodrati dan kebaikan sejati yang tidak lain adalah Allah sendiri merupakan panggilan yang melebihi kodrat manusia gitu. Meski mengarahkan kodrat dari dalam. Jadi kemampuan tertinggi kodrat paling hanya melihat Tuhan sebagai pencipta dan kemuliaan yang melekat padanya doang gitu. Tetapi memilih Tuhan dan hidup dengannya serta bersatu dengannya itu dibutuhkan rahmat. Maksudnya begitulah. Apakah dengan hanya tahu dan sadar malaikat dan manusia akan memilihnya? Nah, itu dia. Oke, sekarang kita masuk ke setan. Oke. Siapa yang kenal makhluk yang bernama setan? Atau siapa yang punya tetangga setan? Atau siapa yang sedang pelihara setan? Ini malam Jumat ini. Sebentar Mimin ambil ini minuman dulu. Oke, kita lanjut. Tentang setan. Nah, kita lihat gambarnya di sini ya. Ini malaikat agung Mikael sedang menginjak kepala daripada setan. Ketika diciptakan, malaikat yang tidak bertubuh tentu secara kodratiah mengerti dan tahu serta melihat Allah dengan kemampuan kodrat melebihi manusia. Yes, mereka langsung mengalami Allah itu sendiri. Mereka langsung face to face dengan Allah. Ya, jadi mereka pure spirit. Sementara Allah juga pure spirit. Nah, jadi secara kodrat mereka lebih dekat kepada Tuhan daripada kita yang ada daging-dagingnya, begitulah. Pertanyaannya, mengapa saat dekat dengan Allah yang diandaikan pasti lebih mencintai Allah dan hidup di dalam Allah, malaikat bisa menolak Allah? Nah, ini kan kembali lagi ke sini pertanyaannya. Ya. Apa yang dari Prince of Peace?
Ia jatuh ke bumi, malah goda manusia biar berdosa. Herodes rasa Lucifer sepaket itu dia. Saya punya tetangga kayak gitu, kayak setan, kata Dinda. Oke. Doa pelepasan aja Dinda. Diusir tengking dalam nama Yesus ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Secara prinsip, sebagai makhluk tercipta, kebaikan terletak di luar malaikat. Sebagai objek di luar malaikat. Hanya pada Allah kebaikan. Dan Allah ada identifikasi. Maka malaikat tetap berhadapan dengan kebaikan di luar dirinya dan harus memilih. Nah, jadi malaikat pun sebagai kebaikan juga, tapi kebaikan terbatas. Dan hubungannya dengan Tuhan adalah Tuhan kebaikan yang tak terbatas dan absolut. Dia harus terus-menerus mengarahkan pandangannya ke sana. Pada malaikat ketika melihat kebaikan dan kemuliaan Tuhan yang di luar mereka, mereka terpesona dan ingin memilikinya. Sampai pada tahap ini sebenarnya baik. Bukankah kita diminta untuk kudus? Nah, begitu. Nah, ini menceritakan bagaimana dari keinginannya akhirnya mereka itu bisa terjatuh. Ingat kitab suci mengatakan apa? Ya, kamu digoda bukan hanya karena dikit-dikit nyalain setan, intinya begitulah, tapi juga dari keinginanmu. Bahkan si setan itu sendiri pun bisa marah ya. Lu gimana sih nyalain gue? Padahal dari keinginan lu yang mau bikin dosa. Misalnya gitu. Bercanda. Ya, masalahnya kan ada yang bertanya, Min, kalau kita jatuh ke dalam dosa kan kita digoda setan. Terus dulu waktu setan masih jadi malaikat, kalau waktu dia jatuh ke dalam dosa, siapa yang godain dia? Gitu kan. Ada yang pernah bertanya gitu nggak? Ini hal yang sepertinya sederhana ya, tapi bikin puyeng juga kalau nggak ngerti. Ya. Tapi sekarang sudah mengerti ya, teman-teman semua. Oke. Oke, jadi malaikat dan Tuhan intinya sama-sama indah, tapi malaikat ingin keindahan yang lebih lagi. Nah, dikatakan sini, bukankah ini sebenarnya baik? Karena kita kan diminta untuk menjadi lebih kudus, begitu kan? Oke, nah kenapa kemudian pada akhirnya menjadi tidak baik? Namun ada malaikat atau kelompok malaikat yang menyadari keunggulan kodratnya, lalu mereka lupa diri dan tidak menghubungkannya dengan Tuhan sebagai sang pemberi. Nah, ini dia. Jadi dia berusaha memutus koneksi itu, ingin baik sendiri. Intinya begitu. Mereka boleh bangga, namun harus bangga di dalam Tuhan yang memberi dan bersyukur pada kemampuan dan apa yang dimiliki, lantas tidak bersyukur. Mereka boleh bangga, namun harus bangga di dalam Tuhan, gitu loh. Jadi bangga itu boleh, tapi kebanggaan kamu tuh harus di dalam Tuhan. Karena dialah yang memberi, ya, sang pemberi. Kita hanya menerima saja. Kebaikan dan keindahan kita tuh hanya pemberian daripada Dia saja, bukan karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Dan karena itu kita mesti bersyukur pula pada Tuhan, begitulah. Nah, inilah kesombongan ketika orang atau malaikat begitu melihat kemuliaan, kemampuan dan apa yang dimiliki, lantas tidak bersyukur dan seolah-olah itu semua dari kemampuan diri sendiri. Kesombongan melahirkan kecemburuan. Saya ini eksklusif dan orang lain tidak berhak seperti saya. Dan adalah tidak adil jika orang lain bisa seperti saya. Nah, ini. Ya. Oke, kita sini sudah mulai melihat bagaimana proses itu ketika malaikat itu jatuh, ya. Dia dicobai dari keinginan dia sendiri untuk sesuatu yang melebihi kodratnya dan menjadi sombong. Kejatuhan setan adalah sebagai berikut. Pertama, lupa diri. Ya. Jadi malaikatnya itu lupa diri. Mereka mau mencapai kemuliaan sebagai panggilan adikodrati, ya, dengan kekuatan sendiri. Itu dia, itu dosa mereka seperti itu. Dan mereka menolak rencana Allah yang ingin menyelamatkan manusia dan bersatu dengan manusia, baca inkarnasi. Karena mereka merasa yang lain atau manusia ini tidak layak diperlakukan baik. Nah, ini dia. Ini yang nomor 2 ini. Ya, bisa jadi ini diambil dari sumber yang disebut tadi ya. Tentang betapa mereka ketika Tuhan
membentangkan rencana keselamatannya untuk rencana penciptaan, intinya begitu, manusia, dan kemudian Tuhan pun akan menjadi manusia juga dan sebagainya, begitulah ya. Jadi mereka menolak dan ingin indah sendiri, ingin baik sendiri, intinya begitu ya. Karena mereka tahu secara utuh dan eksklusif, yaitu tahu dengan segala sebab musabab dan konsekuensi sebuah tindakan dan hal, maka ketika mereka memilih melawan Tuhan, pemilihan tersebut bersifat definitif. Nah, ini dia ya. Karena manusia memiliki tubuh, maka ia ada di sisi emosi. Maka manusia ada sisi emosinya, takut, marah, dan lainnya, yang bisa membuat manusia salah memilih karena kondisi tersebut. Oleh karena itu, ada kemungkinan pertobatan ya, karena kelemahan ini ya. Manusia dikasih kesempatan untuk jatuh bangun, untuk bertobat juga selama masih hidup begitu. Nah, pada malaikat karena tidak dipengaruhi sisi tubuh, maksudnya kelemahan jasmani, dan bersifat intuitif dan ekstensif, maka pemilihan bersifat final. Tidak ada kemungkinan pertobatan pada setan. Jelas sekali ya. Jadi kalau ada yang mengatakan setan bisa bertobat, itu tidak mungkin, dan itu bukan ajaran gereja Katolik ya. Oke. Nah, kemudian apa sih akibatnya ketika mereka ditendang dari surga ini? Kita bisa lihat di sini peperangan ya. Kita lihat gambarnya. Terjadi peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya menghajar si naga tua itu. Kurang lebih seperti ini gambarannya ya. Coba digambarkan oleh seniman. Nah, ini tentu malaikat Mikael yang adalah panglima tentara surgawi. Ini Lucifer yang kemungkinan setara mereka, atau mungkin Lucifer lebih tinggi, begitu, mungkin lupa. Nah, tapi dia karena berkekuatan Tuhan, tentu dia bisa mengakses karunia-karunia VIP yang diberikan Tuhan hanya untuk dia ya. Karena dia udah bayar biaya bulanan yang VIP itu, sehingga dia bisa akses lebih banyak properti kan, dibanding yang Lucifer yang sudah menolak Tuhan, putus hubungan. Jadi dia nggak pernah bayar sama Tuhan lagi. Bercanda. Ya, jadi tentu kekuatannya menjadi terbatas begitu dia memutuskan hubungan sama Tuhan. Sementara si Lucifer ini ya, bahkan dikatakan malaikat yang terendah sekalipun ya, tetap bisa mengalahkan setan yang paling kuat sekalipun, karena mereka bisa mengakses kekuatan Tuhan. Begitu. Iya, bayar bulanan, kata Dinda. Sebel sih. Setiap misal pingin edit video gitu kan, dapat sesuatu yang keren-keren, ternyata mesti bayar bulanan, bikin begitu. Aduh, sebel. Nah, setelah apa akibatnya ketika mereka menolak Tuhan dan terbuang dari surga? Mereka dibutakan. Ya. Maksudnya apa akibatnya ketika mereka ini belum bercerita tentang kejatuhan. Cerita tentang mereka menjadi sombong dan lupa diri ya. Dan terjadi kemudian mereka dibutakan. Jadi rahasia ilahi atau wahyu dan kebenaran sejati nggak ada pada mereka lagi. Karena mereka putus hubungan dengan sang sumber pengetahuan. Yang mereka punya adalah pengetahuan pada saat mereka diciptakan hingga sebelum jatuh. Nah, dan kemampuan kodrati mereka yang unggul dan tidak hancur. Ini, masih ada sisa-sisa malaikat dalam diri mereka walaupun mereka telah memberontak dan dibuang dari surga. Terus mereka hidup di alam ilusi. Ya, kita tahu ya, ketika Yesus mengusir setan di mana itu, min lupa ya. Dan ketika setan itu mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, hai anak Allah yang maha tinggi, waktu kami belum tiba. Jadi waktu kami belum tiba itu maksudnya mereka dikasih masa untuk berhalu-halu lah. Alam ilusi kan, karena however mereka nggak akan menang, mereka tetap akan dibinasakan oleh api kemurkaan Tuhan yang kekal pada akhirnya nanti. Jadi mereka dibiarkan dulu ya, dijadikan sebagai dalam tanda petik alat oleh Tuhan untuk semakin memurnikan manusia ya. Jadi mereka pun sebenarnya, apakah mereka sadar atau enggak,
dimanfaatkan Tuhan untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik loh. Mungkin aneh ya kedengarannya. Ya sepakatlah dengan pernyataan ini. Apa yang membuat kamu tidak meninggoy, itu akan membuat kamu menjadi lebih kuat. Nah, godaan apapun yang diarahkan setan kepadamu, segala serangannya, dan ketika kamu bisa menangkisnya dengan bijak, kamu malah tumbuh lebih kuat lagi. Nah, inilah maksudnya seperti itu. Mereka hidup di alam ilusi, ya, maksudnya ya cuman temporal, cuman sementara. Terus mereka menganggap dirinya raja, menganggap dirinya penguasa, bisa memberi kebahagiaan kepada manusia. Itulah sehingga mereka menerima sesembahan manusia, menerima apalagi, menerima yang namanya pesugihan dan sebagainya. Ya, itu namanya alam ilusi. Terus memberikan contoh yang tidak baik, tentu saja, karena kebaikan sudah lenyap sama sekali dalam diri mereka ketika mereka putus hubungan sama Tuhan, putus hubungan dengan sumber pengetahuan dari yang maha tahu, dan putus hubungan dengan sang sumber kebaikan dari yang maha indah, itu Tuhan sendiri. Putus sumber kebaikan dari yang maha baik, maksudnya, yaitu Tuhan sendiri, maka mereka tidak mungkin bisa memberikan contoh kebaikan. Yang keempat, terhukum selamanya di neraka abadi, terputus dengan Tuhan. Ya, ini berbicara tentang neraka yang kedua, ketika setelah parusia, setelah kedatangan Yesus yang kedua, ya, ketika kemudian kambing dan domba dipisahkan, semua orang mengenakan tubuhnya kembali. Mereka yang telah masuk surga sebelumnya mengambil tubuh kemuliaan dan kemudian kembali ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Sementara mereka yang sudah di neraka dan sebagainya itu mengambil tubuhnya untuk dimasukkan ke dalam neraka abadi. Inilah neraka yang merupakan kemurkaan Tuhan. Dan mereka tahu sebenarnya itu, makanya dikatakan hidup dalam ilusi. Mereka juga tahu bahwa waktunya sudah dekat, gitu ya. Jadi mereka sering cari teman nih ceritanya. Siapa yang mau mereka ajak indahoy bareng-bareng di neraka. Oke, nah kita berbicara tentang serangan setan. Tujuan setan adalah menghancurkan, mengacaukan rencana Allah dan secara spesifik menghancurkan manusia. Itu sudah pasti ya, karena mereka tidak mungkin, padahal bencinya sama Tuhan nih, tapi jahatnya sama manusia. Itu bilangnya kenapa ya? Manas tak berlawan kalau istilah orang sini. Marah, ngambek, tapi nggak ketemu lawan karena lawannya terlalu kuat gitulah. Orang sini bilangnya manas tak berlawan. Nah, jadi dia mencak-mencak gitu, tapi sia-sia karena nggak mampu dia mengalahkan lawannya yang terlalu dikdaya bagi dia. Gitulah. Akhirnya yang berusaha dihancurkannya adalah manusia. Kenapa manusia? Karena manusia adalah makhluk yang paling dicintai Tuhan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan datang ke dunia dan menebus. Ketika malaikat jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak pernah menebus. Tanya kenapa? Ada yang pernah bertanya? Kenapa kalau manusia yang jatuh ke dalam dosa, Tuhan tebus itu? Sementara malaikat, Tuhan tidak tebus. Nah, misteri itu. Berarti neraka itu berarti mereka merasa neraka itu adalah tempat kumpul mereka dong ya, Min? Jadi bagi mereka neraka itu tempat paling nyaman dong bagi mereka. Enggak juga sebenarnya. Neraka itu mereka tahu itu tempat panas, tapi itu sebenarnya kondisi yang mereka ciptakan sendiri. Di mana mereka saling menguasai, di mana mereka saling juga di situ mendominasi berdasarkan tingkat kebencian, tingkat kekuatan, tingkat agresi, begitulah. Sebenarnya mereka juga nggak nyaman di neraka sebenarnya. Ini menurut kesaksian para eksorsis yang mengusir setannya. Jadi mereka lebih senang tinggal di tempat-tempat tertentu di bumi ini, gitu, untuk menakut-nakuti manusia atau bahkan masuk ke dalam tubuh manusia, gitu. Nah, jadi memang jadi pertanyaan lagi, apakah neraka itu sebuah situasi, kondisi atau tempat, kan begitu? Ya. Ya, begitukah? Begitulah. Iya, nggak nyaman karena kita lihat aja dalam, nggak usah jauh-jauh, pengalaman Mimin aja. Ketika dalam doa pelepasannya, ketika pengusiran setan dan sebagainya itu, ada setan yang sudah pengen keluar tapi nggak bisa keluar. Pengen banget, dia tersiksa, sebenarnya udah tahu dia tersiksa di dalam. Bukan yang nggak pengen keluar, mau keluar tapi nggak bisa keluar. Nah, ketika pada akhirnya
salah seorang tim yang punya karunia mendeteksi bahwa dia kalau keluar ya dimarah oleh bosnya karena dia ini ditugaskan untuk mengikat si korban ini karena korban ini udah bernyandar sama bosnya gitu loh. Jadi lu kalau berani keluar tubuh anak ini, ku gebukin lu gitu lah intinya. Lucu ya, sistem mereka begitu juga ternyata. Sehingga pada akhirnya nanti ketika pemimpinnya datang dan pemimpin yang diusir baru semuanya bareng-bareng pergi gitu. Nah ini juga mungkin pengetahuan baru bagi kalian ya. Ini menarik, cukup menarik. Nggak ada di Alkitab kan? Ya udah, untuk sesuatu yang nggak ada di Alkitab kalian nikmati sebagai cerita saja ya. Boleh percaya, boleh enggak. Oke, baik. Sampai di mana kita tadi? Ya, dikatakan kemampuan kodratiah yang ada pada setan itu melebihi manusia. Ya jelas mereka kan mantan malaikat ya. Itu menyebabkan mereka lebih unggul dan bisa memanipulasi dan mempengaruhi manusia. Nah jadi hati-hati kalau yang mengatakan saya pelihara setan, saya punya teman nama setan, saya punya banyak boneka arwah di rumah, saya punya teman-teman setan semuanya orang Belanda, saya punya teman yang ngikutin saya sejak kecil, sekarang kami berteman, ya kami suka main sama-sama dan sebagainya. Hati-hati ya. Dia pikir dia pelihara setan. Sebenarnya setan yang pelihara dia supaya setan bisa tetap eksis dan menyampaikan pesan-pesannya untuk manusia lewat YouTubernya si manusia ini. Jadi nanti dia cerita di YouTube nih, oh setan tuh baik loh, bisa bertobat gitu. Setan tuh enak loh jadikan teman gitu. Bahkan setan tuh pingin dimanusiakan gitu. Ya, kita pun akhirnya, enak ya punya teman setan ya. Nah akhirnya orang membuka diri terhadap kehadiran setan di kamarnya dengan mulai belajar sihir, dengan mulai buka mata ketiga katanya, mulai ikut praktek okultis supaya lebih cepat dapat teman setan. Ini loh, kan nampaknya halus ya cara mainnya ya, pinter mereka. Ya karena dikatakan di sini apa? Intelektualnya, however, dia mantan malaikat, melebihi manusia. Mereka lebih unggul sehingga dengan mudah bisa memanipulasi dan mempengaruhi manusia. Ya. Jadi setan atau naga tua itu masih diikat nggak, Kak? Iya. Iya dan tidak sebenarnya. Diikat dalam arti begini. Diikat dalam arti mereka tetap, however, walaupun bebas sebenarnya mereka berkeliaran di bumi ini untuk menggoda manusia, tetapi hanya diizinkan dalam batas tertentu. Seandainya Tuhan mengizinkan mereka sebebas-bebasnya, ya secara uncontrolled, nggak ada manusia yang selamat. Dia bisa bunuh manusia. Ya. Ingat kisah Ayub, bahkan setan minta izin kepada Tuhan untuk menyentuh Ayub. Begitu. Nah, Mimin bersama tim yang doa pelepasan ini, tim kita Komsa ini selalu berpikir begini. Bahwa kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah mengirimkan kasus-kasus kerasukan yang sangat beratnya sehingga nggak bisa kita tangani gitu loh. Sementara kalau kita lihat di kisah-kisah eksorsis ya itu luar biasa loh. Setannya seperti apa, begini begitu loh, waduh. Ya puji Tuhan ya, mungkin Tuhan tahu kelemahan kita, jadi dikasih masalah cuma sampai segini doang gitu loh. Itu ya, jadi luar biasa Tuhan kita. Min, halo Min, halo juga. Wah ini ada orang politik di sini nih. Min, naga tua sama Lucifer beda nggak Min? Ya disamain aja nggak apa-apa. Pokoknya mereka semua setan kok. Ya, mau naga muda, mau naga tua, mau naga parubaya ya. Pokoknya semuanya nggak ada untungnya buat kita ya. Kita usir saja ya. Dalam nama Yesus kita tengking untuk segera menyingkir dia. Semoga dia tidak menyentuh kita. Semoga dia menyentuh orang-orang yang politik itu. Nggak bercanda. Iya. Nah ini politikus kalau mampir ke sini wajib memberi koin nih harusnya ini, ya. Nggak bisa santai begitu aja dia, ya. Baik, sampai di mana kita tadi? Oke, sekarang kita mau melihat di sini. Udah tuh. Ya. Nah, pada umumnya adalah godaan. Setan bisa menggunakan kelemahan manusia untuk menjatuhkan manusia. Godaan itu mulai dan terutama di dalam pikiran manusia.
ini dilakukan dengan dua cara, yaitu, nah ini godaan atau temptation ini adalah sesuatu yang paling favorit oleh setan. Ya, kita tahu ya, setan memiliki aktivitas ordinary sama extraordinary, aktivitas biasa atau regular, dan aktivitas yang luar biasa. Kita udah belajar di buku Gabriel Amort sebelumnya. Nah, tetapi yang menjadi favorit setan itu sebenarnya aktivitas yang biasa, bukan yang luar biasa. Yang luar biasa seperti tipe-tipe kerasukan, posesif, obsesif, apalagi itu opresif, investasi, dan sebagainya. Itu kan tipe-tipe yang luar biasa ya. Tapi yang tipe-tipe yang biasa ini yang menjadi favorit mereka adalah godaan. Karena ini yang paling halus mainnya, Kisanak. Jadi, dan tanpa kamu sadar, kamu terseret ke dalamnya. Ya, godaan ini nggak pernah muncul di depan matamu, pop up, "Teng, aku setan, aku jelek lo, takutlah dengan aku." Nggak mungkin begitu ya. Kalau tahu begitu, tidak mungkin ada manusia yang mau ikut dia, kan? Jadi, godaan itu sesuatu yang halus ya, yang seringkali susah untuk kita bisa bedakan secara discernment ya. Nah, dikatakan di sini seolah-olah yang jahat itu tampak baik di mata kita. Setan bisa mempengaruhi pikiran, bahkan perkataan dan imajinasi kita sehingga seolah-olah yang jahat itu baik ya. Ini ada kasus yang menarik kemarin tentang suster, siapa yang namanya itu? Suster yang dari salib itu, yang sejak kecil dikira orang kudus ya, itu luar biasa. Dia bahkan bisa mendoakan orang sembuh, bahkan bisa terbang-terbang, bahkan dia masuk biara, bahkan jadi kepala biara. Bahkan dia nampak pernah bilokasi dan sebagainya. Ternyata ketika dia masih kecil pernah perjanjian darah dengan iblis dan kontraknya 40 tahun. Itu gila. Di masa tuanya dia mengakuinya pada akhirnya, dan ketika memang ada dua santo yang sudah curiga, Santo Yohanes Salib sama Santo siapa begitu waktu itu. Itu masih zamannya Santo Yohanes Salib Teresa Avila. Tapi itu kalau Tuhan mengizinkan dialami oleh gerejanya peristiwa seperti ini, nampaknya suster ini bergumul sama setan sekian tahun lamanya ya, dan hebat juga, nggak lepas-lepas walaupun dia sering berdoa di biara dan sebagainya, mati raga dan sebagainya. Jadi nampak saleh banget. Ya, ini Tuhan izinkan untuk menjadi pelajaran bagi gerejanya. Pada akhirnya memang dia bertobat dan dilepaskan dan menjadi baik. Ya, ini hati-hati hal-hal seperti ini. Manipulasi yang jahat nampak baik, ya. Yang baik nampak jahat. Nah, ini permainan mereka juga. Yang kedua, menggunakan kondisi di luar kewenangan kita, misalnya sejarah masa lalu kita, termasuk luka, ini maksudnya traumatis ya, dan kondisi sosial, budaya, ya. Jadi dia bisa jadi mengingatkan kita, kayak di film-film ya, bergumul sama masa lalu begitu kan. Kalau kita lihat film Exorcist itu, si pendoanya kemudian tiba-tiba dibawa flashback oleh setannya ke masa lalu, ke masa-masa ketika dia skrupel atau melulu merasa bersalah sehingga akhirnya dia ragu, dia pendosa, nggak layak untuk mendoakan dan sebagainya itu. Jadi diputer-puter di sini, dipermainkan dia punya psikologi dan sebagainya, bahkan kondisi sosial budaya ya. Nah, ini mungkin kurang begitu akrab di telinga kita ya, bagaimana dia bisa menggoda secara kondisi sosial budaya. Mungkin aja di sesuatu budaya atau hal-hal yang pada akhirnya orang nggak bisa membedakan lagi apakah ini tradisi atau ritual gitu loh. Ya, seringkali orang di pedalaman nggak bisa membedakan antara tradisi sama ritual. Tradisi adalah sesuatu yang turun-temurun dilakukan nenek moyangnya, yang hal-hal fisik, hal-hal budaya sebenarnya yang bisa kita sentuh, kita pegang, kita lihat. Tapi ritual itu sudah memanggil roh-roh. Ya, ini dia. Jadi mesti kita bisa membedakan dengan baik ya. Oke. Hantu orang mati itu gimana, Min? Katanya. Belum pernah lihat sih hantu-hantu. Dan janganlah sampai lihat, soalnya takut. Triana belum pernah lihat ya? Coba lihat di kananmu sekarang. Ya. Coba lihat di sebelah kananmu. Min, setan sama hantu, siapa yang levelnya lebih tinggi, Min? Setan sudah masuk ke dalam sebuah pelayanan nih yang ngeri, Min. Berbalut dengan pelayanan. Gimana ya, Min? Wah, ini. Nah, itu setannya lebih tinggi tuh. Kalau sampai masuk ke dalam pelayanan tuh. Bisa nyelip-nyelip begitu ya. Wah, itu tinggi banget itu. Dia bisa masuk ke tubuh-tubuh orang yang sedang melayani, sehingga orang itu nampak lebih setan daripada manusia.
mulai gontok-gontokan dalam pelayanan. Bahaya nih ya. Apa tadi tentang hantu orang mati ya? Oh, ini tentang arwah gentayangan ya. Nah, ini juga masih sesuatu yang dibicarakan ya dalam bagi eksorsis itu sendiri pun masih ada dua pendapat tentang ketika manusia meninggal langsung mengalami pengadilan khusus atau pribadi, apakah surga, apakah neraka, apakah ke surga pada akhirnya tapi diproses di api penyucian dulu, atau masih bergentayangan selama beberapa waktu. Ada dua pendapat ya di sini ya tentang hal itu. Dua-duanya menceritakan secara meyakinkan itu. Nah, jadi untuk jalan tengahnya, untuk amannya, ya anggaplah itu kalau Mimin sih secara pribadi ya lebih suka menganggap itu sebenarnya sebagai setan yang menyerupai saja sampai terbukti bahwa itu memang jiwa yang butuh doa, gitu loh. Itu lebih aman bagi Mimin dalam pelayanan bersama teman-teman daripada kita akhirnya tertipu oleh jiwa itu ya, oleh setan yang menyamar ini. Lebih baik anggap aja semuanya setan dulu deh, kita tegeng, kita usir, begitu maksud Bibin. Nah, kalau dia nggak lari-lari juga dan ternyata malah minta doa, nah boleh didoakan, karena setan nggak mungkin minta doa ya. Ya. Min, perayaan Natal, Jumat Agung, Paskah disebut ritual atau tradisi, Min? Ya, sebenarnya tradisi itu hal-hal fisik lah begitu. Kalau ritual itu udah menyangkut doa. Nah, untuk yang namanya Natal, Jumat Agung tuh apakah ritual, apakah tradisi, itu sesuatu yang baik karena ritualnya atau doa-doanya ya tertuju kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, ritual yang tidak baik itu yang nggak tahu siapa yang dipanggil, begitulah. Nah, seringkali juga di dalam suku-suku tertentu, misalnya dia menyebut Jubata misalnya. Sebenarnya kata Jubata ini belum terlalu 100% merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus, kecuali kalau disebut Jubata Yesus, nah itu sudah pasti. Soalnya Mimin pernah dengar orang ritual Jubata gunung lah disebutnya. Jubata air lah, begitu kan. Terus kalau kayak di film apa? Film Tiramli itu apa? Tahu film Tiramli yang aktor komedi dari Malaysia itu? Apa sih? Mambang angin, mambang apa? Mambang gunung, mambang api, mambang air. Mambang itu maksudnya seperti dewa, begitulah. Nah, itu dia. Ya. Yeah. Oke, lanjut Min, lanjut, puji Tuhan. Baik. Sampai di mana kita tadi? Oke, sudah jam berapa ini? Sedikit lagi ya, kita selesaikan ini ya. Oke, pengaruh lain yang bersifat ekstra normal adalah investasi. Ini sini pakai F nih, bukan pakai V. Kalau investasi pakai V ini, masa setan menabung gitu kan. Pakai F, investation. Ya. Invasion, ya, ini betul invasi daripada roh jahat, influx dan plug. Itu investasi bisa terjadi pada manusia. Ini maksudnya pendiaman setan mendiami atau intervensi dalam kehidupan manusia. Pada manusia bisa berupa kutukan, black magic dan santet dan sebagainya. Juga bisa di tempat atau lokasi. Ini namanya investasi pakai F ya. Juga bisa pada binatang. Nah, ini dia. Juga bisa pada objek tertentu, misalnya jimat. Nah, ini yang bercerita tentang setan tadi ada dua pekerjaannya, aktivitas yang biasa dan luar biasa. Ini yang luar biasa. Yang biasa tadi adalah pencobaan. Nih, pencobaan dan godaan. Nah, ini yang luar biasa, yaitu investasi, obsesi, opresi, posesi. Nanti kita lihat satu persatu. Ya. Semoga tidak ada yang mengalami ini ya. Ya. Jadi kalau investasi mungkin kalian juga pernah tahu ketika manusia, temanmu mungkin disantet dan sebagainya, itu dia mengalami investasi. Roh jahat berdiam di dalam si korban tersebut sehingga memanifestasikan hal-hal yang nggak masuk akal. Tiba-tiba dari perutnya keluar rambut, keluar batu, keluar paku lah dan sebagainya. Nah,
Terus tempat atau lokasi tertentu, misalnya di rumah-rumah angker, ya tempat-tempat angker, tempat mereka berdiam. Di pohon-pohon besar, ya apalagi di rumah-rumah yang seringkali dijadikan ritual. Ya, terus binatang. Nah, ada binatang-binatang tertentu yang dijadikan alat sihir ya. Seperti kucing hitam misalnya. Di Indonesia mungkin kurang begitu kurang begitu dikenal lah tentang binatang. Atau mungkin gagak hitam mungkin kalau di sini ya, yang seringkali orang untuk pesugihan kekayaan tengah hutan tuh bakar sate gagak ya. Itu dia binatang yang digunakan sebagai alat-alat untuk okultis, begitulah. Terus juga setan bisa berdiam di objek tertentu, misalnya jimat, ya, dan sebagainya lah, ya. Macam-macam bentuk jimat ya. Bisa bentuk cincin atau raja. Raja itu maksudnya tato yang diisi dengan sesuatu. Ini juga bisa berdiam di situ. Terus ini obsesi, pengaruh di emosi, perasaan, dan imajinasi. Jadi setan ngeblok emosimu, perasaanmu, dan imajinasimu, sehingga kamu selalu menjadi orang yang tidak bisa berpikir positif. Ujung-ujungnya diobsesikan untuk bunuh diri. Yang paling parah ketika dia mendengar suara, kamu tidak berharga, kamu mati saja, kamu beban keluarga. Ya, keberadaanmu tidak diinginkan, begitu. Kadang-kadang sampai audible, kedengaran suara itu. Bukan hanya perasaan doang yang digoyang, bahkan kupingmu pun digoyang. Kamu mulai melihat yang aneh-aneh, ya. Ini tipe obsesi. Jadi otakmu diblok, emosimu diblok, perasaanmu diblok, imajinasimu diblok oleh setan. Nggak bisa berpikir positif. Nah, untuk obsesi ini seringkali lenyap begitu kita mengaku dosa. Nah, luar biasa ya sakramen pengakuan dosa ya. Itu dia. Dicobalah. Yang mungkin, apakah saya ini kena investasi tipe obsesi nggak ya? Intervensi maksudnya. Apakah kamu menjadi irasional? Apakah kamu selalu melakukan hal-hal yang jahat? Apakah kamu selalu menolak pada hal rohani? Misalnya nggak suka ke gereja, nggak suka baca kitab suci, nggak suka lagu-lagu rohani. Begitu. Itu emosional. Itu sering berimajinasi. Bahkan bayangan di pikiran. Hal-hal yang menakutkan dan kecenderungan bunuh diri. Ya, dalam nama Yesus. Tiba-tiba Mimin merasakan sesuatu nih. Seperti ada yang nggak senang nih. Sebentar. Tuhan baik. Dalam nama Yesus. Oke, baik, kita lanjutkan. Tipe opresi. Nah, ini serangan fisik. Nah, kalau obsesi ini lebih nyerang ke psikologi dan emosi, perasaan dan sebagainya. Nah, kalau opresi ini sampai ke fisik. Ya, setan langsung menyerang dan mencelakakan fisik manusia, misalnya santet. Nah, apalagi di tim kita juga, kalau pelayanan biasanya kalau ke pedalaman tuh nggak jarang sering dicakar, seperti ada bekas cakar. Ya, apakah di lengan, apakah di punggung, begitu. Dan itu bukan hanya 1-2 orang, beberapa orang. Ini yang cukup lazim dialami. Terus ada tim yang sering, terutama tim anggota yang sensitif itu seringkali juga ditampakkan ini dan itu, begitu kan, diserang lah intinya begitu, supaya takut. Nah, tapi kalau cuma sekedar ditampakin sih kecil gitu ya, tapi kalau udah menyerang fisik, nah ini hal yang harus dilawan secara spesial. Karena gawat ini. Ya, nah kalau santet bagaimana nyerang fisiknya? Ya begitulah. Kita pada waktu mendoakan orang yang terkena santet ini, seringkali si korban berteriak-teriak, kok sakit beneran. Aduh, sakit lah, kadang di punggungnya, sakit di kakinya, terus pindah ke kepala lagi, dia teriak-teriak. Itu kasihan banget sebenarnya. Nah, begitu udah didoakan, dilepaskan, begitu dia baik, nggak ada lagi tuh sakit kayak gitu-gitu. Dan bukan sakit medis, karena diperiksa secara medis nggak ada sakit dia. Gitu ya. Ini kok diam aja nih. Terpesona, tertegun, atau kehabisan koin. Oke, kita selesaikan lagi. Terakhir, posesi ya. Ini masih ada nih beberapa nih sebenarnya.
tinggal 3. Udah deh, kita lanjutkan belakangan jam 12 ya. Posesi terakhir. Atau possession, ini kerasukan. Nah ini seringkali setan, ini yang seringkali yang menjadi puncaknya ya. Mungkin untuk menuju ke sini, si korban mengalami lebih dulu ini. Godaan-godaan seperti ini juga kena terobsesi, juga kena teroperasi, dan akhirnya kerasukan beneran. Ini kerasukan. Jadi setan mengontrol kemampuan manusia. Ini terjadi apabila manusia membuka pintu kepada setan dalam bentuk misalnya penyatuan dengan setan, dosa habitual, dan menyembah berhala. Penyatuan dengan setan itu maksudnya mungkin dia perjanjian darah gitu ya dengan setan. Intinya dia membuka diri. Dia sengaja menyembah setan untuk kekayaan atau pesugihan. Dia sengaja banyak main dukun, dia suka pelihara setan. Pokoknya terbuka, open banget atas keinginan dia sendiri. Nah ini juga yang seringkali kurang diperhatikan atau agak diabaikan. Dosa habitual. Dosa habitual itu dosa yang terus-menerus dilakukan, terutama dosa berat. Contohnya aborsi. Terus-menerus dilakukan. Nah, itu juga bisa menjadi sarana, tools, pintu masuk atau media setan untuk merasuki. Atau korupsi yang terus-menerus mungkin. Atau mungkin ngintip terus-menerus sekali. Dan sebagainya. Nah, menyembah berhala ini sudah pasti ya. Karena yang menjadi tuanmu tentu dengan lebih leluasa bisa menggunakan kamu di sini. Nah, ini pengaruh setan yang luar biasa dalam bentuk serangannya ada 2 tadi ya, apa? Serang setan dalam bentuk yang biasa dan dalam bentuk yang luar biasa. Dalam bentuk biasa adalah godaan, temptation, yang mana menjadi favorit setan karena paling sering berhasil. Nah, kalau yang ini ekstra normal atau yang luar biasa, ini sudah kasus-kasus ekstrim. Ya, dan biasanya tidak terlalu banyak yang mengalami. Oke ya. Terima kasih teman-teman semua atas perhatiannya, atas cintanya, atas like-nya, atas share-nya, atas gift-nya, atas komen-komennya, dan sebagainya. Ya, mungkin ada yang mau join di grup kita di Telegram, mungkin pingin sharing atau tanya-tanya lagi, atau pingin mendalami, atau pingin chat, atau ingin berbagi, Komsa, KKSM Online bisa di sini. Toil Mimin di situ, nanti Mimin masukin ke dalam grup ya. Oke, ready? Kemana aja semua orang-orang ini? Nggak ada komen satupun. Kita mau doa. Oke ya, ready? Kita doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan sejahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya, dan semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lainnya yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Bunda Maria, doakan kami, para malaikat dan orang kudus Allah, besertalah kami selalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman semua. See you minggu malam ya. Mimin masih bisa menemani kalian lagi cuman minggu malam. Kemudian hari pas Idul Adha itu Mimin pelayanan lagi ke pedalaman. Tapi Mimin pelayanannya ngikut kelompok lain, bukan kelompok Mimin sendiri ini, karena mereka minta bantu main musiknya lah begitu. Jadi Mimin hanya main musik saja, nggak ngapa-ngapain. Kalau di kelompok sendiri kan bisa atur sendiri kan gitu kan. Nah ini jadi 3 hari juga. Jadi mungkin kita hanya ketemu Minggu, Kamis depan nggak ketemu, ketemunya lagi Minggu lagi ya. Oke, baik. God bless you. Sampai jumpa.